periksa ke rumah sakit. Harus tunggu 6 jam. Jantungnya baik, semuanya baik, apanya baik. Jadi kenapa ya tiba-tiba begitu? Jadi kita doa sepanjang jalan, Tuhan tolong dia, Tuhan tolong dia, Tuhan tolong dia. Ulurkan tanganmu Tuhan, ulurkan tanganmu, ulurkan tangan kasihmu, ulurkan tangan kasih sayang. Puji Tuhan. Doa saudara-saudara, saudara harus pilih orang yang paling memerlukan doa saudara siapa? Yang paling memerlukan doa saudara siapa? Apakah keluarga kita, apakah teman kita, apakah kenalan kita yang sedang dalam kesulitan? Saudara, jangan berdoa hanya untuk diri sendiri, tapi berdoalah untuk mereka. Supaya Tuhan ringankan, Tuhan sejahterakan. Jangan terlalu banyak pikir hari esok. Bayangkan loh, besok saya mesti begini, rapat sehari penuh, dan saya tidak pikir. Saya sedang memikirkan orang lain yang harus kita doakan. Saudara pernah mendoakan keluarga dari Ibu Sarah yang baru ditinggal, meninggal? Doa saudara menolong orang itu. Doa saudara menghibur orang. Saya kasih ilustrasi lagi. Ini semuanya kejadian. Ada satu ibu di Amerika. Begitu dia habis doa pagi sendirian, Roh Kudus bilang sama dia, telepon temanmu Barbara. Kenapa saya harus telepon Barbara? Telepon temanmu Barbara. Jadi dia telepon Barbara. Hey Barbara, how are you? Good morning, how are you? Who is it? Ini saya Nancy. Aduh. Dia nangis. Kenapa kamu nangis? Saya sudah bawa ini pil bunuh diri ini, obat tidur. Saya mau minum, mau bunuh diri. Tapi ketika saya mau ambil air minum, telepon berdering. Jangan bunuh diri. Dia kasih firman Allah, dia kasih penghiburan, dia berdoa. Boleh saya berdoa? Boleh. Dia tidak jadi bunuh diri. Doa menolong orang lain. Doa menolong orang lain. Di Belanda ada satu pembantu rumah tangga. Dia jemaat di Den Haag. Ketika dia jemaat di Den Haag, walaupun dia pembantu rumah tangga, tapi dia menikah dengan orang Belanda. Sebelumnya dia pegawai di satu rumah tangga Kristen. Jadi waktu dia ngepel, itu kamar nyonyanya, dia lagi dengar kaset khotbah saya, si nyonya itu. Lagi ke kamar mandi, kaset khotbah saya. Waktu itu, siapa yang mau percaya kepada Tuhan Yesus? Berdiri saudara. Ini pembantu rumah tangga, dia ngaku sama saya. Waktu om bilang berdiri, saya berhenti ngepel, saya berdiri. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya ikuti doa om. Tuhan Yesus, masuklah dalam hati saya. Masuk dalam hati saya. Saya mau jadilah juru selamat saya. Jadilah juru selamat saya. Saya terima engkau. Saya terima engkau. Saya nggak tahu, om, saya nangis. Sampai nyonyanya bilang, kenapa kamu nangis? Itu kaset. Nggak tahu kaset siapa tuh. Sampai saya nangis. Kenapa? Saya lagi ngepel, dia suruh saya berdiri. Kaset aja. Doa menolong orang lain. Ya. Doa. Saudara masih ingat Yesus menyembuhkan orang lain. Pulanglah, anakmu sudah sembuh. Jangan takut, imanmu sudah, anakmu sudah sembuh. Lalu ditanyakan, begitu pulang, jam berapa? Anak itu sembuh, sehat. Jam berapa? Jam 1 siang. Oh, itu sama pada waktu Yesus berkata, anakmu sudah sembuh. Dia sudah sembuh. Doa menolong orang lain. Yang terakhir,
Banyak kesaksian, saudara. Walaupun di dalam Alkitab ada kata-kata begini, mintalah, maka engkau akan diberi. Carilah, engkau akan mendapat. Ketuklah pintu, engkau akan dibukakan. Tetapi yang ketujuh ini, janganlah membuat semua doa. Janganlah membuat semua doa saudara kepada satu bentuk yang sama, yaitu meminta sesuatu dari Tuhan. Terlalu cetek itu. Kalau doa saudara hanya meminta sesuatu dari Tuhan, terlalu cetek. Saudara harus perluas jangkauan doa saudara. Mendoakan orang lain. Saya yakin saya bisa berdiri di sini sore ini karena banyak jemaat mendoakan saya. Banyak jemaat di Manado, di seluruh Indonesia, hamba Tuhan, kawan-kawan mendoakan saya. Doa menolong saya. Saya bisa berdiri karena doa. Saya bisa menjadi gembala sejak tahun 72 sampai sekarang karena doa. Ya, karena doa. Doa menolong orang lain. Dan doa jangan berbentuk hanya permohonan saja. Nah, kebanyakan orang Protestan dan sedikit orang Katolik selalu mendasarkan atas doa Bapa kami yang dihafal. Bapa kami dalam sorga, dipermuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, jauhkanlah dari yang jahat dan beri kepada yang baik. Dan seterusnya, ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni kesalahan orang lain. Hanya dihafal. Guru saya almarhum W.W. Patterson, dia pernah ke Cianjur tahun 66. Dan papa saya inapkan dia di rumahnya Tan Sui Chun. Dia nginep di sana. Coba saudara bayangkan. Dia cuma nginep di sana. Ibu Tan Sui Chun yang tidak kenal Tuhan langsung kebaktian. Sampai meninggalnya dia kebaktian. Terima Yesus sampai dibaptis. Dia cerita begini sama saya. Om W.W. Patterson. Sebetulnya ketika saudara bilang Yesus, itu sudah doa. Sebab di dalam Yesus segala permohonan, segala permintaan, kerinduan itu ada di dalam kata Yesus. Dan sekalian jawabannya juga ada di dalam Yesus. Dia cerita kejadian yang dia alami. Di Seattle itu jalannya itu belok-belok begini ya. Belok-belok begitu. Saya beberapa kali ke Seattle belok-belok. Nah, kalau sudah musim salju, sebelum salju putih itu masih seperti kaca, tipis. Ya. Dan kalau itu waktu itu dia setir mobil dibelokkan, dia rem. Biasa rem kalau mau masuk di belokan dia rem. Itu mobil dia jalan terus. Dia jalan terus dan di depan itu sudah jurang. Dia hanya berkata, Yesus. Mobil itu berhenti. Coba kalau dia pakai doa Bapa kami. Bapa kami dalam surga dia permohonan mau udah masuk dulu jurang dulu. Waktu masuk jurang dulu janganlah bawa kepada kami pada pencobaan. Udah di dalam jurang. Dia hanya bilang, Yesus. Yesus, Yesus. Yesus pagi hari, Yesus siang hari. Yesus, Yesus. Yesus di malam hari. Yang tadi itu saya agak sedikit kesel, nggak marah. Agak sedikit kesel tuh. Kau tolong padaku. Itu saya kesel dengarnya.
Kau tolong padaku. Yang mimpin nyanyi juga. Kau tolong padaku. Kenapa mesti pakai kau tolong? Kalau tolong nangka boleh nyanyi begitu. Jadi kau tolong padaku. Ulangi. Kau tolong padaku. Lagi. Kau tolong padaku. Awas ya. Kalau sekali lagi. Kau tolong. Nah begitu. Jakarta udah kacau dah. Apalagi di Manado, udah ampun, seluruh lagu saya kacau. Tuhan Yesus setia, itu kan udah salah. Tapi sudah nggak apa-apa lah. Ketika saudara lebih banyak bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan dalam doa saudara, nanti Tuhan lebih banyak memberi. Saudara mempunyai lebih banyak hal untuk saudara bersyukur kepada Tuhan. Tambah saudara bersyukur, tambah dia beri. Tambah saudara bersyukur, tambah dia beri. Tambah saudara bersyukur, tambah dia beri. Nah kemarin saudara, hari Sabtu, tiba-tiba ada satu jemaat bawa kado besar di Jakarta. Om, ini buat Om. Dan Tante, ini hadiah dari jemaat. Saya kira kue, saudara. Jangan dibuka dah. Nanti aja, sore, masukin lemari es bagaimana. Udah lupa saya masukin lemari es di hotel, akhirnya dibuka. Ketika dibuka, handuk, saudara. Dari Olimpiade sampai Good Morning. Saudara tahu zaman dulu, kalau anduk besar itu ada tulisannya Olimpiade. Ada. Kalau anduk kecil, ada tulisannya Good Morning. Jadi dari anduk besar, anduk rada kecil, anduk kecil, sampai anduk paling kecil. Saya disuruh lebih sering mandi. Mungkin ya, jadi pakai anduk. Ya. Dan selama 44 tahun itu, aduh sukacita di dalam Tuhan itu lebih bertubi-tubi daripada susahnya. Lebih banyak kebaikan Tuhan yang lebih banyak kebaikan Tuhan. Pada tahun 74 waktu anak saya baru dikubur, bulan Agustus saya langsung diundang ke Manado. 21 hari pagi di radio, sore di KKR, tiap malam 21 hari. Lalu duduk di depan pendeta Tiko Alu, dan pendeta Tiko Alu berkata, kamu akan jadi penginjil. Enggak Om, saya enggak mau jadi penginjil, saya mau di tempat saja, jadi gembala saja. Tidak, Tuhan bilang kamu akan jadi penginjil. Betul saudara, mulai tahun 76 saya menginjil. Menginjil di Jakarta. Dari persekutuan doa kepada persekutuan doa kepada persekutuan doa. Gilbert Lumendong itu ikut saya punya persekutuan doa, ya. Si Hombing itu, apa si Hombing itu? Pencipta lagu. Apa? Satu orang aja bilang. Apa? Frankie. Yang pakai tato itu kebaktian di tempat saya. Alwi jadi pendeta sekarang, ada satu lagi jadi pendeta di Baitani, semua ada persekutuan doa saya. Pak Utomo, almarhum, Guani, almarhum, bendahara kami, semua itu berjemaat di persekutuan doa kami, di Tanah Abang 2, 123, orang Belanda punya. Benar ini kata nubuatan, kamu akan jadi penginjil. Yang lucu, setiap hari Selasa kami berangkat, dekat sekali Jakarta itu, 2 jam saja sampai. Tidak seperti sekarang harus 5 jam, 4 jam. 2 jam sampai Jakarta, dan kawan-kawan saya ini sudah kumpul. Makan, diantar sama-sama, makan pagi, makan siang. Terus istirahat di Hotel Bintang 2. Ya, sekarang
bintang 5, ada bintang 5,5. Nanti mau bus di bintang 5,5 ya di Trans Hotel. Tapi waktu itu di bintang 2, asal ada kamar mandi, cuma mandi aja. AC-nya juga bukan AC, AC sampai keluar keringat. Nah, mereka tuh pada ngobrol di luar. Jadi kamar mandi itu cuma ada kaca, dan saya mandi gibar-gibar, saya nyanyi. Nah, mereka ngobrol. Waktu ngobrol itu, wah betul loh Pak Honda tuh. Betul loh, firman Tuhannya luar biasa. Saya dilepaskan loh. Dulu gua ini, ngobrol mereka. Dulu gua ini main cewek. Waduh, terus main cewek. Hampir tiap bulan main cewek. Wah, tapi setelah dengar firman Tuhan, aduh luar biasa. Aku dapat kelepasan. Tahun ini baru sekali. Dan itu bulan Januari dia ngomong. Tahun ini gua baru sekali. Sudah dapat kelepasan. Saya tidak boleh marah. Saya doakan. Tuhan, lepaskan dia sepenuh-penuhnya. 2 orang perokok berat. Saya tidak ngomong apa-apa. Berhenti merokok. Istrinya yang pada ngomong, nih suami saya nih perokok, dia berhenti sekarang. Dengan firman Tuhan dia terima, dia berhenti. Sampai orang bingung, dia bisnisnya apa? Kok uangnya nggak habis-habis? Bisnisnya apa? Yang nanya anak Tuhan, dia bisnisnya apa? Mau tahu? Saya bilang, dia jual beli mesin pesawat terbang. Oh ya? Nah, dari orang biasa sampai orang berkata, oh ya? Itu ada proses. Tuhan kita, Tuhan yang menjawab doa. 800 hektar dia punya kelapa sawit terbakar di Kalimantan. Tapi dia tidak ngomong apa-apa. Dia hanya memuji Tuhan. Tuhan lipat gandakan, kembalikan berlipat kali ganda. Saudara tahu pemilik itu apa itu, hotel apa tuh? Yang kita pernah bikin family camp. Hotelnya bintang 4, bagus, besar. Dekat DSE. Yasmin. Pemiliknya namanya Rudi Sirapanji. Dia punya bisnis anjlok sehingga uang hanya tinggal 6 juta. Dia dengar satu gereja mau dibangun. Siapa mau bantu? Dia tergerak, dia kasih tuh 6 juta semua. Semuanya dia kasih untuk bangun gereja. Semua. Pulang dari gereja dia bingung. Gua makan apa ini? Ada anak 2, 3. Tapi pada waktu dia pulang, dia terima telepon dari Menteri Kehutanan. Kamu bisa kelola itu 4.000 hektar kebun kopi di Sulawesi Tengah. Kalau Bapak percaya kami kelola. Dia kelola. Makanya Yasmin bukan hanya di sini. Di Irian Jaya, di Jayapura pun ada Yasmin. Itu kependekan Yayasan Asar Amin. Asar itu perpuluhan. Yayasan Asar Amin. Yasmin. Bahwa perpuluhan itu amin. Membuat orang kaya. Dia. Masih hidup orangnya. Bikin kebaktian tiap minggu di Yasmin itu. Saya disuruh minta sekali-sekali ke sana. Tapi ya, minggu saya di sana, minggu sore di sini. Nggak bisa. Pendek kata. Nomor 1 apa? Iya, kalau lihat catatan mah nggak kaci. 2 apa? 3. Apa yang kita
mau minta, cerita sama Tuhan. 4. 5. Nah ini yang saya bilang, kurang berhikmat tuh pemain musik. Kalau saya udah bilang nanya-nanya gini, udah mesti tahu tuh. 6. 7. Doa adalah satu keahlian yang besar di seluruh dunia ini. Ada haleluya? Itu sebabnya saudara yang berhikmat pasti dia suka berdoa. Ya, berdoa bukan saja menceritakan tentang apa yang kita mau, tetapi berdoa juga menceritakan, memohon apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Kita berdiri bersama-sama.